Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltara bekerja sama dengan Polres Nunukan dan Bea Cukai gagalkan penyelundupan 26 kaleng susu isi narkoba dari Tawau, Malaysia. Polisi menangkap dua pria terkait kasus tewasnya remaja perempuan di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tawuran antar pelajar kembali terjadi di wilayah Purworejo. Pelajar tersebut tertangkap membawa senjata tajam yang berakhir pada terjadinya pengeroyokan salah satu seorang pelajar. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltara bekerja sama dengan Polres Nunukan dan Bea Cukai gagalkan penyelundupan 26 kaleng susu isi narkoba dari Tawau, Malaysia. Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Kaltara, Kombes Pol Agus Yulianto membenarkan penangkapan tersebut. Satu kurir berinisial Y yang membawa narkoba yang dimasukkan ke dalam 26 kaleng susu dari Tawau, Malaysia berhasil ditangkap. Pengungkapan berawal dari informasi akan masuk narkotika dari Tawau, Malaysia melalui pelabuhan Tunontaka. Kemudian tim berkoordinasi dengan Polres Nunukan dan Bea Cukai. Dilakukan pencarian terhadap penumpang yang membawa narkotika. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bersama petugas X-ray terhadap barang yang dicurigai dan didapatkan barang tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam sebuah kaleng susu. Diperkirakan dari 26 kaleng susu berisi 15 kg sabu dan menurut pengakuan Y, barang tersebut akan dibawa ke Parepare, Sulawesi Selatan. Tersangka Y mengaku disuruh oleh J yang saat ini masuk dalam DPO pengendali yang berada di Malaysia. Sementara itu, 2 tukang parkir liar ditangkap jajaran Satres Narkoba Polrestabes Semarang saat mengambil paket sabu yang dibeli di wilayah Semarang Utara. Sebelum penangkapan, polisi menyamar sebagai tukang ojek daring untuk mengelabui para pelaku. Aksi penangkapan kedua tukang parkir yang melakukan transaksi narkoba ini sempat viral di media sosial. Polisi menyamar sebagai tukang ojek daring untuk mengelabui para pelaku. 2 orang yang ditangkap bernama Retno Ferry dan Dewi Lestari. Keduanya diketahui menggunakan narkoba sejak tahun lalu. Hal ini ditegaskan dengan hasil tes urin yang memastikan adanya narkoba dalam tubuh mereka. Wakapolrestabes Semarang AKBP Wiwit Ari Wibisono menjelaskan pihaknya mendapatkan informasi adanya transaksi di Jalan Kuningan, Semarang Utara. Ia menambahkan, kedua orang yang diamankan dimungkinkan akan dilakukan rehabilitasi. Jadi kronologinya, petugas kita dengan menggunakan pakaian ojol kebetulan sedang melakukan penyelidikan terhadap target yang lain, namun ketika sedang lewat melihat 2 tersangka ini seperti mengambil sesuatu namun takut, kabur dia, lari. Akhirnya dikejarlah oleh
anggota kita, ternyata memang setelah dicek ya mereka kedapatan memiliki sabu seberat 0,51 gram tersebut. AKBP Wiwit Arwi Bisono menambahkan, dari hasil penangkapan diketahui tersangka Retno mendapatkan sabu seberat 0,51 gram yang dibeli seharga Rp400.000 dari seseorang yang saat ini sedang diburu pihak kepolisian. Retno mengaku sudah 2 kali memakai sabu bersama tersangka Dwi Lestari. Mereka beralasan memakai sabu agar tidak malu saat bekerja sebagai juru parkir liar di wilayah Perbalan. Dari pengakuan Dwi Lestari, dirinya bertugas memesan sabu dari seseorang dan patungan dengan fee sebesar Rp200.000 per orang. Infonya sih dia baru jaringan baru lagi, karena kan mungkin banyak tertangkap kan sudah, makanya mesti berani lagi, ini mau kita ungkap lagi sampai ke atasnya. Barangnya dari Sumatera. Kedua tersangka saat ini telah ditahan dan akan dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polrestabes Semarang, melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi di Purworejo, pemirsa. Tawuran antar pelajar kembali terjadi di Jalan Raya Purworejo Kemiri antara 2 SMK swasta yang ada di wilayah Purworejo yang berakhir pada terjadinya pengeroyokan salah satu seorang pelajar. Tawuran antar pelajar kembali terjadi. Kali ini di Jalan Raya Purworejo Kemiri antara 2 SMK swasta yang ada di wilayah Purworejo membawa senjata tajam yang berakhir pada terjadinya pengeroyokan salah seorang pelajar. Pada saat kejadian ada beberapa saksi yang melihat dan merekam video serta mengunggah ke media sosial. Hingga pada akhirnya video tawuran tersebut beredar dan viral di media sosial. Selanjutnya Satreskrim Polres Purworejo bertindak cepat dan mengamankan para pelaku tawuran. Akibat kejadian tersebut, 1 orang pelajar yang mengalami pingsan dan 1 unit sepeda motor rusak. Baik kronologis bahwa berawal para pelajar dari 2 SMK swasta tersebut melakukan live IG dan saling menantang dengan saling memberi komen, sehingga akhirnya kedua kelompok pelajar tersebut sepakat untuk bertemu di TKP dan untuk melakukan tawuran. Pada para pihak sekolah untuk membuat tata tertib dan lebih mendisiplinkan kepada pesertanya, kemudian juga kepada orang tua untuk selalu membimbing, mengawasi dan mendidik putra-putrinya. Jangan biarkan mereka bergaul dengan orang-orang yang sekiranya bisa merusak masa depan anak-anak tersebut. Kemudian lingkungan memberikan contoh yang baik dan berperan aktif dalam pengawasan anak, terutama dalam penggunaan medsos. Dari kejadian tersebut, Satreskrim Polres Purworejo mengamankan 12 pelajar serta beberapa barang bukti, antara lain 1 buah celurit, 1 buah pedang, 1 unit sepeda motor, 1 buah flash disk berisi video kejadian, dan 1 potong baju milik pelajar yang pingsan. Dari 12 pelajar yang diamankan, 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tanpa hak memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan senjata tajam dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Humas Polres Purworejo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, polisi menangkap 2 pria berinisial A alias BAS dan BH terkait kasus tewasnya remaja perempuan di sebuah hotel di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. A dan BH telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menjelaskan kasus ini terungkap saat polisi mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit ada perempuan tanpa identitas yang dikirimkan ke RSUD Kebayoran Baru dalam kondisi tak bernyawa. Jenazah korban dikirim oleh 2 orang suruhan berinisial E dan I atas permintaan pelaku A.
Karena takut, kedua orang suruhan tersebut meninggalkan jenazah di rumah sakit dan pergi. Namun pihak keamanan segera melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut. Dari keterangan kedua orang suruhan tersebut, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan segera melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka A dan BH di salah satu hotel di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Atas kasus ini, kedua tersangka dijerat pasal berlapis. Terlebih, polisi juga menyita senjata api dari tangan pelaku. Kedua tersangka dijerat pasal tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan atau pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Satreskrim Polres Jakarta Selatan juga melapisi para tersangka dengan jeratan pasal penguasaan senjata api tanpa izin dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa seorang wanita di Bekasi Utara. Wanita berinisial RN 34 tahun tewas dibunuh teman kencannya, Niko Yandri Putra, 28 tahun di sebuah tempat kos di Kota Bekasi. Jasad korban kemudian dibuang dan ditemukan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan, awalnya pelaku berselancar mencari teman kencan. Saat itu tersangka Niko memesan satu wanita di tempat kosnya di Jalan Raya Perjuangan, Kecamatan Teluk Puncung, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Setelah berselancar, akhirnya tersangka menjatuhkan pilihannya kepada korban berinisial RN, yang saat itu mengaku bernama Karin. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa modus operandi pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu di mana pelaku mencekik dan menjerat leher korban dengan menggunakan tali sehingga meninggal dunia dan membuang mayat yang sudah dimasukkan ke dalam kardus dan dilemparkan ke sungai. Hal tersebut dilakukan setelah pelaku mengambil barang-barang milik korban berupa handphone maupun uang tunai sebesar Rp300.000. Untuk motif bahwa pelaku merasa sakit hati karena korban menghina dan mengancam dengan kata-kata kasar, termasuk kata-kata untuk mengancam akan memanggil abang-abangnya agar digebukin ataupun dianiaya oleh keluarganya. Dari hasil penyidikan lebih lanjut, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa satu buah ponsel, kalung warna emas, sepasang pakaian dalam milik korban, dan sepeda motor Vario putih. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana selama 20 tahun. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.